Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai cloud computing. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Cloud computing atau komputasi awan merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan proses komputasi melalui internet. Jadi kita tuh nggak perlu nih menyimpan lagi aplikasi atau data di komputer pribadi karena semuanya bisa diakses secara online lewat koneksi internet. Nah, di sini tuh dijelaskan diibaratkan internet itu sebagai awan besar yang berisi banyak komputer yang saling terhubung. Nah, dari sinilah istilah cloud itu berasal. Contohnya, kita bisa melihat dari penggunaan Gmail atau Google Docs, di mana kita tuh bisa langsung menggunakan layanan tersebut tanpa perlu menginstal software tambahan. Cukup dengan koneksi internet, semua data dan aplikasi bisa langsung diakses kapanpun dan dari manapun. Adapun cloud computing ini tuh punya beberapa jenis layanan utama, yaitu yang pertama ada software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Nah, yang pertama apa? Software as service atau SaaS menyediakan aplikasi siap pakai seperti Office 365 yang terbaru saat ini atau Google Docs. Nah, yang bisa langsung digunakan tanpa harus install apapun. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Ini tuh lebih ditujukan buat para pengembang aplikasi gitu, karena menyediakan platform lengkap seperti server, database, dan data pengembangan yang siap pakai. Sedangkan Infrastructure as a Service atau IaaS menyediakan infrastruktur IT yang bisa di custom sesuai kebutuhan, kayak virtual machine, storage, dan jaringan. Nah, salah satu keuntungan besar dari penggunaan cloud ini tuh adalah fleksibilitas dan efisiensinya kan. Kita nggak perlu keluar biaya besar di awal untuk beli perangkat keras, serta semua sudah disediakan dan tinggal pakai sesuai kebutuhan. Tapi aksesnya itu tetap bergantung pada kecepatan internet dan ada pada keterbatasan dalam hal keamanan serta privasi data. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu layanan tuh dapat dikategorikan sebagai cloud computing. Jadi yang emang memenuhi prinsip dasar dari komputasi awan gitu, bukan sekedar layanan online biasa ya. Nah, yang pertama itu adalah layanan itu bersifat on demand. Artinya itu pengguna bisa mengakses layanan kapan saja sesuai kebutuhan tanpa harus melalui proses manual dari penyedia layanan. Nah, pengguna juga cukup memilih layanan yang dibutuhkan dan hanya akan membayar sesuai dengan yang mereka gunakan nih. Misalnya seperti kita berlangganan paket internet, hanya membayar paket yang dipilih saja. Nah, lalu yang kedua itu ada elastis dan scalable. Jadi cloud computing tuh harus memungkinkan pengguna untuk menaikkan atau menurunkan kapasitas layanannya seperti storage atau bandwidth kapanpun yang dibutuhkan nih. Fleksibilitas ini tuh penting agar sistem itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna secara real time tanpa harus membangun ulang infrastruktur. Yang ketiga itu adalah dikelola sepenuhnya oleh provider. Jadi pengguna tuh tidak perlu repot memelihara perangkat keras atau perangkat lunak. Semua hal teknis, termasuk pemeliharaan, keamanan, dan update sistem menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Nah, pengguna itu hanya perlu perangkat seperti laptop atau smartphone, ditambah koneksi internet ya pastinya untuk mengakses layanan cloud tersebut. Tapi teman-teman, meskipun praktis nih ya cloud computing ini tuh juga mempunyai beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Nah, misalnya itu yang pertama soal kepemilikan datanya. Begitu data kita masuk ke sistem cloud, kita tuh harus tahu apakah data itu tuh masih sepenuhnya milik kita atau sudah jadi bagian dari sistem penyedia layanan tersebut. Nah, belum lagi kalau kita mau pindah layanan atau berhenti langganan, kita juga harus memastikan
bisa ambil kembali data kita dengan aman. Selain itu, ada juga resiko dari sisi keamanan dan privasi. Apalagi kalau misalnya datanya tuh disimpan di luar negeri dan bisa diakses oleh pihak ketiga tanpa izin. Buat yang bekerja di bidang yang berhubungan dengan data sensitif, itu penting banget untuk memahami seberapa aman sih penyimpanan data di code ini. Nah, intinya cloud computing itu bisa sangat membantu, tapi kita juga harus digunakan dengan bijak dan penuh pertimbangan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.